Monggo silakan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam kenal, nama saya Fadila Asri Pratiwi Putri. Saya bertugas di Puskesmas Kapuan sebagai ahli gizi. Oke, untuk hari ini saya akan sedikit sharing ya dengan bunda-bunda cantik mengenai pentingnya pengaturan makanan bagi anak ASD. Ya. Nah, ini seperti yang Ibu Rahma sudah katakan, ya ini penyebab timbulnya anak autis ada berbagai faktor ya, karena ini terjadi karena multifaktor. Yang pertama ada keterlibatan mengenai fisiologi, psikologi, sosial, terus kemudian virus rubella, toxoplasma, jamur, kemudian adanya faktor genetik. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat memperbaiki struktur otak atau jaringan syaraf yang kelihatannya mendasari timbulnya autis ya itu ya. Nah, ini untuk mengatasi perilaku hiperaktif anak autis dari aspek makanan ya, yang yang pada belum disiplin untuk menjalankan diet untuk putra-putrinya. Ini yaitu dengan cara pengaturan makanan Bapak Ibu yang sama dengan anak pada umumnya, yaitu sehat dan memenuhi gizi seimbang. Oke, yang kita ketahui ada karbohidrat, protein sebagai zat pembangun, kemudian lemak serta vitamin mineral. Ini mengatasi perilaku hiperaktif anak autis dari aspek makanan, yaitu makanan anak autis pada umumnya sama dengan anak normal lainnya, yaitu sehat dan memiliki gizi seimbang. Hanya saja ada hanyanya itu ya, dalam pemilihan jenis makanan yang perlu mendapat perhatian khusus. Bahan makanan yang tidak boleh diberikan hendaknya diupayakan mencarikan penggantinya dengan bahan makanan lain tanpa harus mengurangi kandungan gizinya. Ini adapun pedomannya yaitu makanan seimbang, terus kemudian makanan sumber karbohidrat dipilih yang tidak mengandung gluten. Mesti sudah ini ya, sudah paham semua untuk gluten dan kasein. Akal ya. Malah ngotak ya benar. Gitu ya. Oke. Terus kemudian makanan sumber protein dipilih yang tidak mengandung kasein. Untuk memasak gunakan minyak sayur, minyak jagung, minyak zaitun dan sebagainya. Kemudian bila anak alergi terhadap makanan tertentu, maka hindari makanan tersebut. Ya, gitu. Terus kemudian biasakan membaca label makanan. Ini sudah pada disiplin ya, untuk membaca label makanan. Disiplin dari Bun. Saya jawab sudah nanti. Jadi itu yang bunda yang baju kuning, kerudung kuning yang disiplin sudah. Iya. Biasanya diperhitungkan betul. Oh gitu ya. Iya. Ya, ini harus disiplin membaca label makanan pada makanan kemasan ya Bu. Terus kemudian memilih makanan yang tidak menggunakan food aditif atau bahan tambahan makanan. Terus ini makanan cukup bervariasi dan hindari junk food. Junk food apa Ibu? Makanan cepat saji ya. Nah, seperti ini ada 3 gambar. Untuk kira-kira yang dipilih Ibu yang nomor berapa nih untuk putra-putri Ibu? Nomor berapa? Ada yang bisa monggo bicara nanti dapat hadiah. Hadiahnya sudah disediakan. Nomor berapa Bu? 1, 2 atau 3 ya? Bayem apa? Nomor berapa Ibu? Mungkin Ibu yang kerudung kuning. Atau Ibu yang di depan. Nomor berapa ya? 1, 2, 3. Nomor 1 atau 2 atau bahkan nomor 2 yang dipilih? Iya, sudah ada. Nomor berapa? Nomor berapa? Misal dengan memberi makanan kemasan ada label seperti ini, untuk 1, 2, 3 jenengan milih yang mana. Ini ada keterangannya masing-masing ya. Yang ini gluten free, ini juga ada sertifikat
gandum atau tepung terigu. Jenengan milih yang mana untuk putaran putri ini pun? 3. Ada jawaban lagi? Ya, ya. Oh gitu, tidak memilih ya, Bang ya. Kalau yang ini kan ada labelnya masing-masing, Bu. Jadi ini yang gluten free boleh untuk menjadi pilihan. Dan nomor 3, nomor 3, 1 dan 3 ya. Jadi ini jika ada GF, ya artinya gluten free, dia bebas dari gluten. Ini yang nomor 1 juga udah tertera besar banget gluten free. Dan nomor 2 sebenarnya tidak dipilih karena dia mengandung gandum. Musuh nomor 1 ya ini ya. Nah ini, jadi yang seperti ini. Jadi kadang-kadang ada makanan kemasan yang makanan ini diolah menggunakan makanan yang mengandung tepung terigu. Nah seperti itu jangan dipilih. Terus lanjut, anak autis melakukan diet bebas kasein dan gluten. Mengapa? Ada yang tahu? Monggo bisa dijelaskan atau kita sharing. Ayo, kenapa sih kita melakukan diet CFGS ya nama kerennya ya, nama singkatannya ya. CFGS yaitu kasein free, gluten free. Oke, monggo mau cerita mengapa ya kita kok melakukan diet bebas kasein dan gluten. Ayo jangan dipendam, saya nggak belajar ilmu kebatinan loh ya Ibu. Monggo, ya monggo Ibu bisa bercerita kenapa ya? Iya, mungkin di dalam gluten itu karena ada terigunya itu ya Bu ya, yang dimana di dalam tubuh anak itu sudah berlebih. Oh gitu ya. Ya, jadi ketika anak itu kandungan glutennya berlebih ditambah lagi, akhirnya bisa apa ini? Bisa tantrum anaknya. Oh gitu ya, kayak kami dulu ya. Mungkin Ibu lebih. Oh ya, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Bu Listri. Oh Bu Listri ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Ibu atas ya. Ini, nah saya akan menjelaskan mengenai dampak gluten dan kasein pada autis ya. Seperti kita ketahui, gluten itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya terigu, oat, dan barley. Kemudian kasein, protein yang berasal dari susu sapi. Jadi kita sepakat dari sini dulu ya Bu. Gluten dan kasein tidak diperbolehkan untuk anak autis karena termasuk jenis protein yang sulit dicerna. Kemudian enzim pencernaan pada anak autis sangat kurang, sehingga membuat makanan yang mengandung gluten dan kasein tidak dapat dicerna dengan sempurna. Idealnya protein yang dikonsumsi akan dipecah menjadi asam amino sehingga dapat dipergunakan oleh tubuh melalui jalur metabolisme seperti itu. Ya, ada yang berbeda pendapat mengenai gluten dan kasein? Saya lanjut ya. Nah, ini kemudian dampak gluten dan kasein pada anak autis. Oke, pada anak autis karena protein tidak dicerna dengan sempurna itu tadi, akibatnya terjadi protein rantai pendek hanya terdiri 2 asam yang itu disebut peptid. Itu namanya peptid ya Bu ya. Nah, kemudian peptid diserap kembali dalam darah dan dibawa ke otak. Di jaringan otak, peptid akan berubah menjadi seperti morfin gitu ya. Morfin kita ketahui ya, itu dia menyebabkan fly. Terus dan morfin itu sendiri ada 2, kaseomorfin dan gluteomorfin. Yang kaseo ini dia berasal dari kasein, protein dari susu sapi. Ya. Saya potong ya Bu. Iya. Iya. Mengenai yang penjelasan utarakan itu betul sekali Bu. Kalau anak di tempat kita bocor, istilahnya Bocor ya. makanannya bocor daripada salah makan, nggak makan mending bocor aja ya. Oh, ya. Ini murid kita ketawa sendiri, menangis sendiri, lari sendiri, porsi dibanting itu ya. Dan
itu terjadi seketika ya Bu? Iya, seketika. Karena sektor ususnya itu ya didengarkan. Gitu, berarti nggak bisa nyolong-nyolong nih ya? Gitu, ya jujur pasti begitu, nggih. Monggo, iya. kerudung kuning, gitu, nggih. Iya, itu kira-kira kenapa gitu Ibu? Kalau biasanya kadang nyolong-nyolong apa karena melihat anaknya kasihan atau gimana nih? Kadang kok masih memberi dia, monggo. Kalau saya gini Bu, ini terjadi pada kebetulan kalau saya nggak tahu ya saya artis apa enggaknya. Makanan apapun itu dia tidak berpengaruh pada anaknya. Misalkan habis makan tepung terigu, roti misal, itu dia tidak berpengaruh kalau ke yang kata Mas sendiri atau apa. Tapi memang berpengaruhnya ke kalau anak saya BAB. Nah, kita tahunya BAB. Misalkan ada BAB yang bocornya kalau saya dari BAB ya, karena misalkan dulu makanan wortel dia tidak bisa mencerna karena memang pada prinsipnya anak-anak itu kan terjadi pada usus yang kurang bagus, ada jamurnya dan lain sebagainya. Kalau bahasa kerennya enzim itu, tapi umumnya kita kan jamur tahunya. Nah kalau ini mungkin kan yang dicantumkan ibu ini kan hanya gluten dan kasein, itu mungkin standarnya aja. Tapi kalau di kita pada kan double SF sama itu kan sugar dan soya, itu juga mempengaruhi banget kepada anak-anak kebutuhan khusus. Soya itu kan ada yang anak yang ada yang sugar itu pasti kalau gula, karena itu menjadi penumbukan pada walaupun itu memang ada kekuatan pada gula, tapi kan bisa diganti dengan yang lainnya. Memang yang harus diperhatikan kepada ibu-ibu yang biasanya kebetulan saya nggak pernah menyebut tadi yang dipilih karena memang saya nggak pernah membeli masakan luar. Karena memang harus ya itu tadi anak saya kan konsumsi sendiri dan olahan dari ibunya sendiri. Alhamdulillah. Berarti untuk snack dengan olah. Terima kasih. Makanya saya tadi perjuangannya luar biasa. Iya, betul sekali. Nah, ini untuk ini tadi ya sifatnya karena dia mengganggu usus secara pusat, dia bisa juga berontak mengenai ini Bu, emosinya jadi tambah mungkin marah-marah, terus mengamuk dan mengalami gangguan tidur. Ini kalau mengamuk Bu Dila, itu yang susah gurune. Gurune ya? Gurune, terima kasih ya Bu Guru. Bu Guru lagi ganti fashion ini. Gurunya lagi ganti kostum ya? Wah ini nak bocor, apalagi hari Senin. Berjalan-jalan yang disebutkan Bu Fadila tadi, mungkin makan itu saya siapkan sarapannya 2 kali ya hari Senin ya, minumnya 3 botol ya, siap-siap gitu. Ini untuk slide yang terakhir, ini pengalaman yang sudah melaksanakan diet CFDF ini ya. Jadi diet ini tuh bukan sekedar uji coba, ya. Ini sudah banyak orang tua yang berhasil menerapkan pada anak autis mereka. Pengalaman mereka di CFDF dapat berhasil apabila diterapkan 100% ibu-ibu. Jadi dengan kata lain menerapkan semua tahapannya dan sepenuhnya mentaati pemberian bahan makanan sesuai daftar bahan makanan yang diperbolehkan. Kemudian perlu disadari ibu-ibu, setiap anak autis itu unik, sehingga manfaat satu terapi terhadap satu anak autis tidak dapat dibandingkan pada anak autis lainnya. Betul begitu Mbak? Ya, jadi nggak bisa digebiar-uyah deh. Soalnya juga kebutuhannya masih beda, seperti itu. Karena setiap anak berada pada spektrum autis yang berbeda-beda. Nah, sudah cukup paparan dari saya. Terima kasih sudah sudah menjadi ibu hebat. Terima kasih kepada Bu Fadila Ali Gizi dari Puskesmas Kapuan. Siapa yang bertanya? Iya, silakan. Saya lari nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mohon diluruskan kalau tadi yang saya tangkap salah. Tadi di awal yang disampaikan minyak yang digunakan minyak dari jagung, apa minyak dari jagung?
Ini Sepertinya begitu ya. minyak zaitun, minyak jagung, minyak kacang tanah. Ya, Iya. minyak jagung ya ada. Yang saya tahu jagung atau dan turunannya itu kalau buat katakan untuk anak saya tuh nyebut sama jagung kan tidak boleh deh. Nah itu kira-kira gimana? Nah, seperti yang Berarti dikatakan menyesuaikan. ya, jadi tidak dikubiah-kubiah ya Bu ya. Jadi mungkin ada beberapa siapa ini tadi yang baju-baju ini dia tidak berpengaruh pada kayak makan-makan seperti itu. Nah, jadi ini pada umumnya ini nggak bisa